Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kami. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Arika Indah Fauzia selaku sutradara dari teater kali ini, dan saya Astada dari teater kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kelas 11-2 akan menampilkan sebuah teater yang berjudul Matahari di Sebuah Jalan Kecil. Nah, pada teater kali ini pemerannya dari anak kelas 11-2, dan pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan sebuah teater tersebut, dan ini adalah salah satu tugas dari Bahasa Indonesia yang diajar oleh Bu Santi. Sebelumnya, untuk teman-teman semuanya diharapkan untuk tetap tenang dan tidak bersuara dalam teater kali ini, dan dilarang tepuk tangan ketika teater berjalan sampai acaranya selesai. Bisa dipahami? Baik, terima kasih dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Matahari di sebuah jalan kecil. Sebentar lagi, berkas-berkas di langit akan buyar dan matahari akan memulai memancarkan sinarnya yang putih, terang, dan panas. Jalan itu pun akan mulai hidup, bernafas, dan debu-debu akan segera berterbangan mengotori udara. Jalan itu bukan jalan kelas 1. Jalan itu jalan kecil yang hanya dilalui kendaraan-kendaraan dalam jumlah kecil. Tetapi sebuah pabrik es yang tidak kecil berdiri di pinggirnya, dan pabrik itu memiliki gedung yang sangat tua. Di depan gedung itulah para pekerja pabrik mengerumuni Simbo yang berjualan pecel di halaman. Laki-laki yang sejak malam terbaring, tidur di ambang pintu yang tak terpalang, tak dipakai itu, bangun dan menguap setelah seorang yang bertubuh pendek membangunkannya. Laki-laki itu adalah penjaga malam. Udah siang? Bukan, gara-gara mencuri. Itu jadi kesiangan. Tadi malam ada pencuri. Ada tulis gitu tuh. Terus? Enggak, yang licik kayak lu.
Seorang perempuan tua membawa baki di atas kepalanya lewat. Ia menjajakan kue donat dan onde-onde. Suaranya nyaring sekali. Tak ada orang yang mengacukannya. Begitu ia lenyap, seorang pemuda lewat pula yang berjalan dengan perlahan, berbaju hitam kumal, sepatu kain yang sudah rusak dan buruk, wajahnya pun pucat. Sebentar, ia memperhatikan orang-orang yang tengah makan lalu pergi dan ia pun tak diperhatikan orang. Gemuruh mesin yang tak pernah berhenti makin lama makin mengendur daya bunyinya, sebab lalu lintas di jalan itu mulai bergerak dan orang-orang semakin banyak di halaman pabrik itu. Simbok pun makin sibuk melayani mereka. Lihatlah, sedikit sekali, Mbok. Iya, sedikit sekali. Ya memang segitu, Mbak. Peri-peri mau iya sekarang. Beras mahal. Aku punya ide kerjanya. Ngeluh terus. Semua perempuan gak mengeluh. Semua orang mengeluh. Nah, kemarin istriku belanja minyak pungut. Tahu kan minyak pungut? Nah, bukannya senang, ia marah-marah. Heran aku. Beras naik katanya. Zaman sekarang, apa yang tidak naik? Semua. Hei, gaji kita tidak naik. Naik gaji. Anda pun naik kelas. Semua seperti tidak ada harganya. Tidak seperti... memang tidak ada harganya. Menurut saya, kita tidak boleh mengeluh. Ada yang lebih penting daripada itu, yaitu pekerjaan kita. Nih, menurut koran yang saya baca, kita harus waspada terhadap anak penjajah kolonialisme. Kita tidak boleh percaya pada mulut yang manis dan licin. Tempe yang enak, tempe yang murah tidak enak rasanya. Beras yang mahal hanya soal yang tidak lama. Saya hanya membuat spesial dua nasi. Dulu, Iya, jika zaman normal. Zaman Belanda. Iya, zaman Belanda. Untuk selai meja, saya hanya membutuhkan selai rupiah. Tapi untuk apa kita melamun? Untuk apa kita ngungkap-ngungkap yang dulu? iya, untuk apa kita melamun? Untuk apa kita menghayal? Apakah dulu bangsa kita ada yang mencari mobil? Sepeda pun hanya 1-2 orang yang punya. Sekarang, lihatlah jalan raya. Pemuda kita bebas berkeliaran menggunakan sepeda motor. Kau punya sepeda? Kita sekarang bisa mendengarkan musik dari radio, kan? Iya. Iya tidak? Iya. Iya tidak? Iya. Lalu untuk apa kita terus-terusan mengeluh? Ada yang lebih penting daripada itu, yaitu pekerjaan kita. Nah, betul itu. Saya pun pikir begitu. Kita bekerja keras untuk anak-anak kita kelak. Dan saya ingin anak saya memiliki yang bebek. Asal dia bekerja, berharap apa saja bebas. Tapi kalau masih ada korupsi, anak kita hanya kebagian ibu-ibunya saja. Ya, sekarang jatah merajalela. Iya, uang sekitar jadi tabung. Tidak ada yang membobol. Iya, tahun lalu. Dan sampai sekarang turunnya belum tertangkap. Tahun lalu kita. Pemuda muncul lagi. Mula-mula ragu, lalu ia turut bergerombol dan makan pecel.
Betul itu. Gara-gara kejadian setahun lalu, kita jadi sukar buat percaya sama orang. Iya, bahkan kita sekarang tidak percaya. Ada tikus sekarang besar-besar, ada pula yang lebih besar daripada kucing. Apalagi kucing sekarang kan malas-malas dan kurang ajar. Kalau kalian tahu ya, dunia ini tikus sekarang. Semua orang kayak diajari mencuri. Aduh, bukan semua orang tuh. Dan tikus sekarang itu besar, tidak penting ya. Tadi, ngomong-ngomong perkara tikus. Sekarang orang-orang sudah makan pada makan tikus. Bukan tikus, cindil. Orang-orang Tionghoa di tempat saya makan cindil pakai kecap. Ya, mungkin untuk obat. Bukan cindil. Tadi sekarang sudah gelap karena salah-salahnya susah. Makanya mereka itu makan tikus daripada mubadir. Apalagi kan sekarang sudah hampir umum di kampung-kampung. Bahkan ada dugaan dari pemerintah tempat. Enak. Sedap. Apanya? Tikusnya. Semua tertawa. Lonceng bekerja berdentang. Mereka masing-masing menghitung dan menyerahkan uang pada Simbok, kemudian pergi bekerja lewat jalan samping. Yang terakhir adalah si pendek. Berapa, Mbok? Apa? Tempe 1, nasi pecel 1, tahu 1, pempek 1. 75. Waduh, tang dulu, Mbok. Waduh, kok ngebon lagi yuk. Pemuda menghabiskan makanannya dengan lahap sekali. Setelah membuang cekodongnya, ia minta air yang biasa disediakan oleh penjual pecel itu. Ia berdiri, merogoh saku celana. Ia cemas, saku baju dirogohnya. Ia makin cemas. Simbok memperhatikan dengan biasa. Ada yang hilang. Kayaknya enggak deh, Bu. Apa? Dompet. Dompet. Ada uang di dalamnya. Ada KTP, tapi kayaknya saya bawa dompet saya ketinggalan di satu teman saya yang lain. Berapa semuanya, Bu? Nasi 2. Tempenya 2 sama lauknya 3. 80. Tunggu sebentar ya, Bu. Saya mau pulang dulu, Bu. Ambil uangnya. Nanti dulu. Tunggu sebentar, Bu. Saya cuma sebentar. Tapi sebentar lagi saya mau pergi dari sini. Sebentar saja, Bu. Ya, tapi sebentar lagi saya mau pergi dari sini. Iya, belum bayar. Tunggu saja, Bu. Tunggu sebentar. Saya orang kampung sini. Tadi tunggu. Tunggu 5 menit saja, Bu. Jangan main ingat-ingat kalau belum bayar. Tapi saya nggak bener tinggal. Mbak izinkan. Saya cuma sebentar. Mbak kan boleh kantor. Mbak keberatan. Mau meninggalkan tempat ini sebelum potong bayar makanan ini. Tapi gimana saya mau bayar? Kan uang saya ketinggalan. Nah, tapi jangan saya tinggal-tinggalkan dong. Saya nggak berniat tinggal. Gimana? Dekat. Mana? Di kampung ini. Hah? Mbak? Mbak kenapa pada cerita ini? Seumur hidup baru pagi ini saya menjumpainya. Tetapi peristiwa semacam ini kerap kualami. Dulu saya percaya ada orang-orang yang betul ingin membayar. Tetapi sampai sekarang orang-orang sebangsa ini tidak pernah kembali. Seminggu yang lalu saya tertipu 20.000 rupiah. Tampaknya
Oh, baru kali ini bukan gara-gara semua. Iya. Kenapa berani jajan? Kau tak beruang. Saya beruang. Bayarlah. Oh, saya ketinggalan. Ketinggalan tapi dari jajan. Saya nggak tahu kalau uang saya ketinggalan, makanya saya mau pulang buat ambil. Hei, ada apa ini? Makan tidak bayar. Siapa? Pemuda ini. Iya. Iya. Ayo cepat kau bayar sebelum orang-orang ramai pada datang. Berapa dia habis, Mbok? Berapa, Mbok? 80. Kenapa kau biar? Kenapa? Saya nggak punya tiga. Lantas kenapa tidak mau membayar? Saya mau bayar, tapi uang saya ketinggalan. Ketinggalan di mana? Di rumah. Di mana rumahmu? Dekat. Di mana? Kampung ini. Kau di kampung ini. Saya nggak mau di kampung ini. Kau tahu nama ini? Di mana? Saya Kejayaan. Berapa kau tinggal? di ada 5. Tinggal di mana? Di dekat Selamat. Selamat. Bengkel mobil itu? Bengkel sepeda. Oh iya, betul. Bengkel sepeda. Di mana bengkelnya? Di dekatnya. Hebat sekali. Di mana bengkelnya? Di sebelahnya. Sebelah mana? Di dekat rumah. Ya, di dekat rumah tukang sepatu. Tahu sama siapa namanya? Mas Nago. Kau bohong. Itu rumah saya. Tapi rumah saya ada rumah si Boy ini. Tapi saya nggak beneran. Saya nggak bohong. Kan di antara rumah saudara sama rumah si Bu ada rumah beda agak bagus. Ada. Kau cerdas, tapi tolong. Itu rumah Pak Wiro, bukan rumah Mas Sunarko. Tapi kan barangkali namanya Mas Sunarko Piro. Oh iya. Saya nggak kenal sama orangnya. Tapi saya betul-betul kenal kan. Saya foto sama istrinya. Orang yang mempunyai sepatu yang rusak dan buruk seperti sepatu. Yang mau sepatu. Tapi saya betul-betul kenal. Bohong. Sungguh. Betul. Betul. Bukan bohong. Tampakmu saja itu loh. Sebagai bajingan. Terkocak ya. Kau tahu. Bagi saya sedikit. Tapi saya tidak pernah mencuri. Sekarang terus terang. Kau bayar atau tidak? Saya mau bayar. Bayarlah. Tapi kok saya ketinggalan. Bohong. Kau dari tadi itu loh bohong. Sebab itu pun kau masih berbohong. Tapi percaya masalah saya nggak bohong. Saya percaya bahwa kau manusia bukan binatang. Bayar sekarang. Bayar atau tidak terus terang. Muncul di jendela si Peci. Cepat bayar. Kenapa saya ketinggalan? Gak usah ngetem, Bu. Dari pintu muncullah si kacamata, si tua, dan lain-lain. Yang tak hadir hanyalah si pendek. Bayar. Hei, ada apa ini rame-rame ya? Makan, tapi tidak mau bayar. Siapa pemuda ini? Iya, pemuda ini. Sedangkan ini mencuri. Barangkali tidak gagal, dia tidak berani mencuri. Pemuda, kau punya uang tidak? Punya. Nah, kenapa tidak bayar? Saya mau bayar, tapi uang saya ketinggalan. Ketinggalan, lebih baik tidak usah terus berbohong. Kalau kamu berbohong seperti ini, semua akan marah lalu membeli. Bayar atau? Tapi beneran uang saya ketinggalan. Seorang anak kecil masuk dan ia lantas menonton kejadian tersebut. Baiklah, gimana? Jangan berbohong. Kawan-kawan, saya kasih dia tidak beruang. Tapi lebih baik dia meninggalkan celananya sebagai jaminan. Dan kalau tidak beruang, bolehlah dia mengambil celananya. Bagaimana? Setuju, Mbak? Setuju? Lebih baik seperti itu. Pasti semua orang setuju kan? Ayo, lepas.
Jangan tahu. Cepat lepaskan. Kalau saya lepas celana saya akan belanja. Saya malu. Saya percaya kalau kau emang mau. Ya udah sekarang lepas saja bajumu saja. Pat, itu saja. Pat, Ayo malu. Priai malu. Cepat. Tapi tidak mau bayar. Kalau soal celana dalam saya nggak bohong, saya nggak mau. Kau bohong seperti itu kau masih bohong. Dasar pembohong. Cepat bayar atau lepas baju. Saya mau lepas tapi saya nggak mau lepas baju, hanya sepatu saya saja. Dari tadi kamu itu sudah belajar dirimu sendiri sampai malu. Oh, yang dia memberi akibat setiap orang yang lihat. Sepatu kain yang dibuat itu. Kau telah membuat bentukan yang lebih menjengkelkan lagi. Tahu saja. ayo cepat, Saya malu, saya tidak sekaus. Tak peduli. Tanggapan sekarang. Saya nggak mau sekarang. Waduh, kenapa? Malu tak kelihatan ibunya? Besaran punya saya, udah Cepat bayar. Tiba-tiba, seorang perempuan juragan batik bersama pembantunya yang memayunginya muncul, dan ia tertarik untuk melihat kejadian itu. Kau malah jambang nggak saja. Ada apa ini, Dek? Ini Mbak Yu, makan dan bayar. Siapa? Kemudian ini, Lalu? ini Mbak Yu. Ya ini, pura-pura ketinggalan uangnya. Tapi jadinya terbohong oleh karena itu. Kita sepakat bahwa untuk meninggalkan caranya di sini. Emang berapa sih harusnya? Berapa nih? 80. Malah cuma sedikit, jualan saya ke papan itu sama orang. Ya, cuma sedikit, udah jangan ribut, kasihan. Yaudah ini, Mbak. Nah, Tunggu dulu, Mbak Yu. Sebelum bergerak, kita beli jatuh. Tapi tunggu dulu, Mbak Yu. Kau kasihan bukan sama dia, makanya kamu bayar dia. Tapi bukan itu masalahnya, Mbak Yu. Kalau kau kembali dia, sama saja kau seperti pembantu seorang banyak yang ada di keluarga ini. Kita di sini juga punya kuliah. Kita mesti mengalahin dia, tapi ini juga kemuliaan. Kita juga di sini semuanya bisa kok bayar 80.000, bahkan lebih. Tapi bukan itu soalnya. iya, bukan itu soalnya. Terus, mana ini? Bayar apa? Dia lepaskan dulu baliknya. Tanpa memberi reaksi apa-apa, perempuan dan pembantunya pergi melanjutkan perjalanan. Tidak makan ya, tidak ya. Perjalanan tidak. Gak peduli, cepat. Saya tadi sudah berkata dan saya percaya bahwa kau bukan anjing. Tapi apa dari itu kau masih punya rasa malu bukan? Dan sekarang lepas saja bajumu. Kaus. Alah, tadi kamu alasannya ini tidak pakai celana dalam. Sekarang tak berkaos. Apa mau? Kaos malu tapi berani menipu. Laka kau ini nipu bagi diriku sendiri. Lepaskan. Cepat. Lepaskan. Lepaskan. Saya malu. Malu, lepaskan. Mati. Ayo jawab, Cepat. Malu percaya. Satu punya jempol ini, nah karena ada satu pun yang sudi membeli, walaupun Rp1. Paham? Hah? Tidak usah berkira-kira lagi. Ayo, Dan tiba-tiba terdengar gemuruh suara truk mendekat dan berhenti tak jauh dari tempat. Bagaimana kalau nah, ini Pak supirnya.
Ini loh Pak Supir, dia makan tidak bayar. Dan kamu Makan tapi tidak membayar. Siapa? Si Gagak ini. Oh, sudah kenyang. Masuk pagi. Sekarang masih terlalu rendah untuk kegiatan. Lalu kita apakan dia? Dia harus menyopot bajunya. Tapi nggak tahu nyopot. Sudah. Begitu semestinya. Lebih baik dia makan bajunya daripada dia makan tapi tidak bayar. Lalu dia menolak buat melepaskan bajunya. Itu tidak adil. Hei, kamu ke Indonesia. Jangan mengganggu. Kalau kamu menanyakan pertanyaan saya, jangan sama dengan kau berbicara bahwa pemuda Indonesia boleh makan di warung tapi tidak bayar. Nah, gimana sekali lagi? Ya tahu, di belakang kok beringin itu berderet asrama. Kau tahu asrama apa itu? Asrama polisi. Nah, kau suka pandangan di situ? Suka? Tentu tidak kan? Copot bajumu sekarang. Saya pasang baju saya, ini saya pasang baju saya. Jangan malu-malu, copot sekarang. Kotor. Iya pakai dulu. Pemuda meninggalkan bajunya pada si Peci. Simpanlah baju ini kok. Nanti kalau dia membawa uang, kembalikan lagi baju ini. Saya juga kalau baju ini sudah sama siapa belajar. Baiklah, saya bawa baju dia ke dalam. Nanti kalau ada apa-apa, panggil saya ya. Nah, sudah beres kan? Ayolah kita pergi bekerja. Habis waktunya terbuang. Kita mari kan cuma kira tambah ini bodoh ini. Masuk ke dalam pabrik. Beres sudah. Orang-orang sudah mulai bekerja. Di halaman ada si Mbok dan si pemuda. Gemuruh mesin kembali nyata. Ya, saya berminat. Ibu, 2 hari ini saya tidak makan apa-apa. Saya cuma minum air putih saja. 2 hari yang lalu saya masih telaten kerja di sebuah bengkel mobil, tapi itu tidak cukup uang untuk saya pakai. Jadinya saya ngerantau sampai pertengahan hari ini. Bok tahu kan daerah karena di sana sangat bagus. Kamu itu saya. Jadinya saya merantau sampai ke arah barat dan sampai di kota ini dengan harapan saya bisa mendapatkan makan dan tempat tinggal di tempat ini dan sampai ke rumah dan sampai ke Palu Sanggo yang kerja. Sebelum kali pesan tadi saya sudah janji untuk saya sendiri bahwa saya pasti akan membayar meskipun tidak sekarang, mungkin suatu hari nanti saya pasti akan membayar kok. Tapi saya pasti akan membayar kok suatu saat nanti kok. Karena bagi saya pekerjaan menyamakan. Saya minta maaf. Abdu, ya Allah, ada apa? Mana baju tadi? Ya Allah, tidak, saya mau pergi ke pasar. Baju itu saya jual. Nanti diribut lagi oleh anak itu. Tidak, kembalikan saja.
makasih ya. Bu, jangan kasih tahu saya, Bu. Saat ini saya sudah ikhlas, Bu. Jangan, Bu. Enggak, Bu. Terimalah. Tidak, ini kan barang punya, Bu. Saya nggak boleh punya barang yang dibeli orang lain. Terimalah. Tidak, Bu. Ayo, terimalah. Saat baju ini saya sudah ikhlas, Bu. Saya percaya, sebab itu kamu harus menerimanya kembali. Saya, Bu, saya sudah tidak butuh. Bu, Bu menangis, Bu. Ya, Jangan nangis, Bu. Saya nggak tahan lihat orang nangis, Bu. saya ingat anak saya. Oh, Bu, punya anak. Iya, satu-satunya jantan dan cantik. Mana sekarang, Bu? Di sini, Di sini di mana? di Kendal, di penjara. Hah? Iya, saya pun tak pernah menyangka bahwa anak saya telah menjadi pencuri sepeda. Tidak cukup memberi ia makan, atau dia mungkin ikut-ikutan teman, atau memang saya yang salah mengajar dan mendidik dia, atau oh, saya tidak tahu, tapi aku tahu dan percaya matamu lain dengan mata anakku. Aku lihat matamu bening, sebab itu kau tidak mencuri. Kau tidak seperti anakku, tapi kau seperti keponakanku. Cepat terima baju ini sebelum penjaga malam sampai di mari. Terima kasih, Bu. Selamat tinggal, Bu. Begitu ia lenyap, muncul penjaga malam yang tampak baru selesai mandi. Ia tampak kedinginan. Bu, pesan pedas satu. Ya, Oh iya, dengar-dengar semalam ada yang mau nipu di sini ya? memangnya iya. Gimana mukanya? Seingat saya, mukanya gagah dan cantik. Pakai kaos hitam. Sepertinya iya. Jancuk. Ada apa? Tapi dia nggak nipu di sini kan? Emang dia menipu? Iya, pasti dia. Semalam dia juga nipu di pasar Kauman. Ya Allah! Langit di atas mulai kotor oleh nafas manusia dan lalu lintas pun mulai lebih ramai. Seorang perempuan tua menjajakan es lilin lewat. Tanda hari sudah siang. Suaranya nyaring sekali, menyembul di sela-sela kesibukan. Tamat. Es lilin, es lilin, es lilin, es lilin, es lilin. Es lilin, es lilin, es lilin. Sekian dari Sanusi. Terima kasih.
resah dan gelisah, menunggu di sini. Di sudut sekolah tempat yang